Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang cara percaya diri dengan kekurangan yang dimiliki. Ya, ini saya ngebahas dari pertanyaan yang masuk via DM Instagram dari Za. Ya, saya nggak tahu nih nama lengkapnya apa ya. Dia bertanya seperti ini. Hai Bang Andreas, mau nanya gimana caranya agar bisa percaya diri dengan kekurangan yang kita miliki. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, saya mengajak kamu buat download secara gratis beberapa tools yang bisa bikin kamu sukses di usia muda dan bikin kamu jadi jauh lebih produktif. Silakan cek link yang ada di deskripsi, ya. Oke, jadi gimana sih cara percaya diri dengan kekurangan yang dimiliki? Jadi, untuk bisa percaya diri, justru kita itu harus memiliki sebuah kelebihan, ya. Percaya diri muncul ketika kita punya sebuah kelebihan. Dan aspek yang kedua adalah kita tidak menggantungkan validasi seberapa berharga diri kita itu dari orang lain. Tetapi acuannya ya diri kita sendiri. Selama kita nyaman, selama kita merasa oke, ya udah kita oke. Kita tidak menggantungkan validasi bahwa kita itu berharga atau tidak tuh dari orang lain. Ya. Nah, yang pertama tadi adalah kita harus develop dari kelebihan kita, ya. Mungkin kamu saat ini merasa punya banyak kekurangan, tapi saya percaya bahwa setiap orang pasti punya minimal satu ya. Satu hal di mana itu kayak menjadi bakatnya dia dan itu bisa menjadi kelebihannya dia. Kayak ada orang yang misalnya jago gambar, ada orang yang jago public speaking, ada orang yang jago misalnya matematika, dan lain-lainnya. Ada yang jago bisnis, dan begitu banyak hal lainnya. Dan saya percaya setiap orang itu punya minimal satu kelebihan. Nah, kebanyakan orang itu justru fokus kepada kekurangannya, tetapi terlewat atau tidak fokus pada kelebihannya. Jadi dia tidak bisa mendevelop apa kelebihan dari dirinya seperti itu. Ya, contoh misalnya dulu ketika saya SMA, terus saya belum pinter lah di IPA seperti teman-teman saya yang jago biologi lah, jago fisika, jago kimia. Saya sampai amazed juga sama mereka yang bisa jago seperti itu. Dan saya tahu bahwa kekuatan saya bukan di sana, tapi itu tidak menjatuhkan diri saya dan membuat saya menjadi tidak percaya diri. Saya tidak seperti itu. Saya percaya bahwa saya juga pasti punya kelebihan. Misalnya, saya jago di public speaking, saya jago di psikologi, saya jago di basket. Ya, meskipun yang non-akademik ya, yang saya punya unggul di sana. Tapi dari situ saya muncul kepercayaan diri bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa. Ya, jadi kuncinya adalah untuk kita bisa jadi jauh lebih percaya diri, fokusnya itu bukanlah ke kekurangan kita. Tetapi kita cari apa kelebihan kita latih terus-menerus, kita jadi unggul di sana sehingga kita jadi jauh lebih percaya diri. Jadi fokus untuk develop apa kelebihanmu, ya. Dan yang kedua tadi, aspek yang kedua adalah jangan gantungkan atau validasi seberapa berharga dirimu tuh ke orang lain. Karena kalau kamu seperti itu, tentu kamu akan jadi tidak percaya diri. Semua harus nunggu orang lain gitu. Kalau orang lain tidak memvalidasi bahwa kamu oke, apakah kamu merasa seperti itu gitu? Kan nggak juga. Nggak perlu validasi dari orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang ngelihat, ya. Jangan sampai apa pendapat orang lain, bagaimana orang lain memandang kamu, itu mempengaruhi kamu memandang dirimu. Nah, itu adalah satu yang namanya citra diri, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jadi, kita harus punya sesuatu yang strong enough, kepercayaan tentang diri kita, dan kita tidak perlu bergantung pada validasi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai
gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.